Hidupku, sejak awal menikah dengan Dimas, terlihat sempurna di mata orang lain. Kami tinggal di rumah besar, warisan dari orang tuaku. Sebuah rumah megah dengan halaman luas, taman yang ditata rapi, dan kolam kecil di samping teras. Dari luar, siapapun akan mengira aku perempuan paling beruntung di dunia. Punya suami tampan, mertua yang kelihatannya perhatian, dan keluarga yang lengkap. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Aku, Arini, berusia 32 tahun, adalah pemilik sah seluruh rumah dan beberapa aset lain peninggalan almarhum ayahku. Aku bekerja sebagai direktur di perusahaan keluarga yang diwariskan padaku sejak 5 tahun lalu. Dari segi materi, aku tidak pernah kekurangan. Tetapi cinta, kehangatan rumah tangga, serta ketulusan, itu yang seringkali sulit aku temukan. Dimas, suamiku, dulu memang lelaki yang begitu kucintai. Aku bertemu dengannya saat kuliah, jatuh hati pada perhatiannya, lalu menikah setelah lulus. Tapi perlahan, cinta yang dulu ku kenal berubah jadi sesuatu yang asing. Ia lebih sering dingin, bahkan jarang pulang tepat waktu. Mertuaku, Bu Ratna, sejak awal pernikahan selalu terlihat manis di depanku. Katanya aku seperti anaknya sendiri. Tapi entah kenapa, aku sering merasa kalau tatapan itu palsu. Ada sesuatu di balik senyumannya, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dan yang paling baru, sebuah sosok yang datang dalam wujud pembantu baru. Namanya Sinta. Wajahnya cantik, bahkan terlalu cantik untuk sekadar jadi pembantu. Saat pertama kali diperkenalkan oleh mertua, aku sempat heran. Ini, Rin. Aku bawa pembantu buatmu. Biar kamu nggak terlalu capek di rumah. Namanya Sinta, kata Bu Ratna dengan senyum lebar. Sinta menunduk sopan. Selamat pagi, Bu. Suaranya lembut, sikapnya ramah. Seakan-akan ia memang orang baik. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi sebenarnya aku bisa urus rumah ini sendiri dengan art lama. Mengapa harus ganti? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap halus. Oh, Mbak Wati kan sudah pulang kampung, katanya nggak bisa kerja lagi. Jadi ibu carikan yang baru. Sinta ini pintar masak, pintar beres-beres. Kamu tinggal duduk manis aja, Rin, jawab Bu Ratna sambil menepuk tanganku. Aku hanya mengangguk, walaupun hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang mengganjal sejak pertama kali melihat tatapan Sinta. Tatapan itu bukan tatapan orang yang mau mengabdi sebagai pembantu. Ada sorot licik yang bersembunyi di balik senyumnya. Hari-hari berikutnya, Sinta memang bekerja dengan rajin. Ia memasak berbagai macam hidangan, dari yang sederhana sampai yang rumit. Dimas tampak senang dengan masakannya. Enak banget, Sin. Masakan kamu kayak restoran bintang 5, kata Dimas suatu malam sambil menyendok sup buatan Sinta. Aku memperhatikan ekspresi suamiku. Ada rasa kagum yang berlebihan di matanya. Hatiku berdesir, tapi bukan karena cemburu biasa. Lebih kepada firasat buruk. Bu Ratna pun ikut menyanjung. Makanya, Rin, kamu beruntung punya Sinta di rumah. Kamu nggak perlu capek-capek lagi. Aku hanya tersenyum kecil, walaupun dalam hati aku mulai merasa seolah-olah aku sedang disingkirkan perlahan-lahan dari peran utama sebagai istri. Malam itu, ketika aku naik ke kamar untuk membereskan beberapa dokumen kantor, aku sengaja turun lagi untuk mengambil air minum. Dari tangga, samar-samar aku mendengar bisikan dari arah dapur. Bu, aku sudah campurkan obatnya di makanan tadi. Tapi kenapa dia nggak mau makan banyak? Suara itu jelas milik Sinta. Tenang aja. Besok-besok kasih lagi. Dia pasti nggak curiga. Lambat laun dia akan lumpuh, dan kita bisa urus semua hartanya. Suara Bu Ratna menjawab pelan. Aku tertegun, tubuhku gemetar. Telingaku berdenyut karena tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menahan napas, bersembunyi di balik tembok. Lalu suara ketiga menyusul, suara yang paling menyayat hatiku. Iya, kalian harus sabar. Aku nggak mau Arini curiga. Kalau dia lumpuh, semua harta akan otomatis aku yang pegang. Setelah itu kita bagi sesuai rencana. Itu suara Dimas. Suamiku. Darahku mendidih. Jantungku berdegup begitu kencang seakan ingin meledak.
Ingin rasanya aku masuk ke dapur, menampar mereka satu persatu, lalu berteriak kalau aku mendengar segalanya. Tapi aku tahu, itu bukan pilihan bijak. Aku harus pura-pura tidak tahu. Sejak malam itu, aku mulai berhati-hati. Setiap kali Sinta menyajikan makanan, aku berpura-pura makan sedikit. Lalu ketika ada kesempatan, aku diam-diam menukar piringku dengan piring Dimas. Sayang, kok kamu nggak habisin makananmu? Tanya Dimas suatu malam. Aku tersenyum samar. Aku lagi nggak terlalu lapar. Kamu habisin aja punyaku. Sayang kan kalau dibuang. Dimas tersenyum lebar. Ya udah, sini. Ia mengambil piringku tanpa curiga. Aku menatapnya, dalam hati berkata, nikmati, Dim. Itu racun yang kau siapkan untukku. Aku hanya mengembalikannya padamu. Beberapa minggu kemudian, aku mulai melihat perubahan pada Dimas. Kenapa kamu kelihatan pucat, Mas? Tanyaku pura-pura khawatir. Dimas mengusap lehernya. Nggak tahu, Rin. Badan sering lemes. Kadang tanganku juga gemetaran. Mungkin kecapean kerja. Aku mengelus lengannya dengan penuh kepura-puraan. Kalau capek, jangan maksain. Istirahat aja yang banyak. Bu Ratna menatap Dimas cemas. Kamu kenapa sih, Dim? Jangan-jangan masuk angin. Aku tersenyum kecil, berpura-pura ikut bingung. Padahal di dalam hati, aku merasakan kepuasan tersendiri. Hari berganti minggu, kondisi Dimas makin parah. Sinta dan Bu Ratna terlihat mulai panik. Mereka tak pernah menyangka kalau rencana mereka malah berbalik arah. Namun, mereka masih tetap berusaha menjaga topeng. Di depanku, mereka masih bersikap manis. Sinta bahkan kadang pura-pura menanyakan kabarku dengan ramah. Bu, hari ini mau dimasakin apa? Tanyanya sambil tersenyum lembut. Aku membalas dengan senyum tipis. Apa saja, Sin. Terserah kamu aja. Dalam hati aku berkata, teruslah berpura-pura, Sin. Aku lebih tahu siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, ketika aku duduk di ruang kerja, aku mulai menyusun strategi. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka bermain-main dengan hidupku. Aku harus membalas, tapi dengan cara yang lebih halus, lebih menyakitkan, dan lebih mematikan. Aku menatap foto almarhum ayah di meja. Air mataku menetes. Ayah, mereka pikir aku bodoh. Tapi aku janji, aku akan buat mereka menyesal seumur hidup. Dan malam itu pula, aku memulai catatan kecil berisi rencana balas dendamku. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, membuat kaca jendela rumah bergetar tipis. Aku duduk sendirian di ruang kerja dengan secangkir teh hangat di tangan, sementara suara-suara samar terdengar dari dapur. Sudah beberapa hari ini aku semakin berhati-hati. Setiap langkah yang kulakukan penuh perhitungan, seakan aku sedang bermain catur melawan 3 lawan sekaligus, suamiku sendiri, mertuaku, dan perempuan yang pura-pura jadi pembantu di rumahku. Aku sudah mendengar sendiri percakapan mereka tentang rencana busuk itu. Tapi aku masih terus pura-pura tidak tahu. Biarlah mereka yakin kalau aku bodoh. Padahal, justru dalam keyakinan itu aku akan memelintir rencana mereka hingga menghancurkan diri mereka sendiri. Aku sengaja turun perlahan menuju dapur. Dari balik tembok, kudengar suara pelan yang tidak ingin ketahuan. Kenapa Mas Dimas makin parah, Bu? Bukannya seharusnya Arini yang sakit, suara Sinta terdengar jelas. Aku menahan napas. Tubuhku tegang. Entahlah, Sin, jangan-jangan dosisnya salah. Tapi aku yakin kalau racunnya bekerja, pasti Arini yang kena. Dia kan selalu makan masakanmu, jawab Bu Ratna sambil berbisik. Ada jeda sebentar. Lalu suara Dimas menyusul. Aku nggak ngerti. Badanku makin lemah. Tangan sering gemeteran. Jangan-jangan kamu salah kasih. Nggak mungkin salah, Mas, sahut Sinta cepat. Aku kasih sesuai petunjuk. Obat itu pelan-pelan bikin lumpuh. Biasanya butuh waktu. Jadi kamu sabar aja. Aku menggenggam gagang pintu erat-erat. Rasanya ingin sekali aku masuk dan menampar wajah Sinta saat itu juga. Tapi aku tahu, waktuku belum tiba. Teruslah kalian berbicara. Aku akan mendengar semua. Dan semua akan jadi bukti betapa busuknya hati kalian. Hari-hari berikutnya,
Sinta semakin rajin memasak. Ia membuat berbagai hidangan yang katanya spesial untukku. Sop ayam, rawon, nasi goreng kampung, bahkan kue-kue kecil. Semuanya tampak sempurna. Bu, hari ini saya bikinkan sup jamur. Bagus buat kesehatan. Semoga ibu suka, katanya dengan senyum ramah. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Sin. Kamu memang rajin. Aku duduk di meja makan. Bu Ratna ikut duduk di sampingku, sementara Dimas di seberang. Aroma sup itu harum sekali. Tapi aku tahu, ada racun yang bersembunyi di dalamnya. Aku menyendok sedikit, pura-pura mencicipi. Lalu dengan gerakan cepat tapi halus, aku menukar mangkukku dengan milik Dimas. Mas, kamu suka sup jamur, kan? Nih, cobain punyaku. Rasanya lebih banyak jamurnya, kataku sambil tersenyum. Dimas tertawa kecil. Ya udah deh, kamu memang paling perhatian. Ia mengambil mangkuk itu tanpa curiga dan langsung menyuapinya. Aku memandanginya lekat-lekat. Dalam hati aku bergumam, kamu kira aku yang bodoh, Dim? Justru aku sedang mengembalikan racun itu padamu. Beberapa hari setelah itu, kondisi Dimas semakin mengkhawatirkan. Ia mulai sering mengeluh sakit kepala, tubuh lemah, dan tangannya sulit digerakkan. Mas, kamu kenapa sih? Mukamu pucat banget. Aku berpura-pura panik sambil menyentuh keningnya. Aku nggak tahu, Rin. Kayak nggak ada tenaga. Kadang kakiku juga susah digerakkan, jawabnya lemah. Bu Ratna langsung mendekat. Astaga, Dim. Jangan bilang kamu kena penyakit aneh. Apa jangan-jangan, ia melirik Sinta cepat. Sinta menunduk, pura-pura bingung. Tapi nggak mungkin salah racun, Bu. Saya kan yakin yang makan selalu Bu Arini. Aku menundukkan kepala, menahan senyum. Mereka tidak tahu kalau setiap suap yang masuk ke tubuh Dimas adalah racun yang mereka persiapkan untukku. Malam itu, aku sengaja pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya aku berdiam di kamar, menunggu suara langkah kaki. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, kudengar suara pintu dapur berderit. Perlahan aku berjalan turun, menahan napas agar tidak ketahuan. Dari balik tembok, kulihat Sinta dan Bu Ratna duduk berdua di meja makan. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Bu, kalau Dimas terus yang sakit, gimana? Bukannya nanti malah gagal rencana kita? Tanya Sinta dengan nada resah. Kita harus cari cara lain. Tapi jangan berhenti kasih racun ke Arini. Dia pasti lengah suatu saat, jawab Bu Ratna tegas. Kalau sampai ketahuan, kita bisa celaka, Bu. Sinta menambahkan. Tenang, Sin. Arini itu lugu. Dia nggak akan pernah curiga. Lagi pula, Dimas itu suaminya. Mana mungkin dia tega? Aku menggertakkan gigi. Jadi begitu kalian menganggapku? Lugu? Bodoh? Tidak akan tega pada suami sendiri? Justru karena kalian meremehkanku, aku akan hancurkan kalian dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Besok paginya, aku sengaja bicara dengan nada datar pada Sinta. Sin, kamu sudah berapa lama kerja sama Ibu Ratna sebelum ke sini? Tanyaku tiba-tiba. Sinta menatapku cepat, lalu tersenyum. Belum lama, Bu. Baru dikenalin Ibu. Kenapa ya? Oh, enggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Soalnya kamu kelihatan terlalu pintar masak untuk ukuran pembantu biasa, kataku sambil menatap matanya tajam. Sekilas, aku melihat wajahnya tegang. Tapi ia cepat menutupinya dengan senyum palsu. Ah, saya memang suka belajar masak, Bu. Aku hanya tersenyum tipis. Kamu kira aku nggak tahu siapa dirimu sebenarnya, Sin? Kau adalah pelakor yang dulu hampir menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kau menyusup ke sini dengan wajah berpura-pura. Kondisi Dimas semakin parah. Ia sering jatuh saat berjalan, bahkan pernah hampir pingsan di kamar. Bu Ratna semakin panik. Dim, kamu harus periksa ke dokter. Ibu nggak mau lihat kamu kayak gini, katanya dengan suara bergetar. Ya udah, Bu. Besok kita ke dokter, jawab Dimas lemah. Aku hanya memperhatikan mereka. Sebenarnya aku bisa saja menyelamatkannya dengan menghentikan pertukaran makanan. Tapi kenapa harus? Bukankah dia sendiri yang memilih jalan ini? Dia yang tega ingin melumpuhkanku demi hartaku.
Aku tersenyum dalam hati. Rasakan sendiri akibatnya, Dim. Di tengah semua itu, aku mulai merancang rencana lebih besar. Aku tahu racun yang mereka gunakan tidak akan langsung membunuh, tapi cukup melemahkan dan melumpuhkan. Itu sudah cukup bagiku untuk membuat mereka panik dan kehilangan arah. Aku mulai memindahkan beberapa asetku ke rekening lain yang tidak bisa diakses oleh Dimas. ATM lama ku blokir diam-diam. Aku juga mulai menyiapkan dokumen untuk menjual rumah tanpa sepengetahuan mereka. Setiap malam, aku menulis catatan rencana di buku kecil yang kusimpan di laci terkunci. Aku tahu waktuku akan datang. Dan saat itu tiba, aku akan memberikan balasan yang jauh lebih kejam dari sekadar racun. Di siang hari, aku tetap bersikap seperti biasa. Senyum, berbicara dengan ramah, bahkan sesekali memuji masakan Sinta. Enak banget, Sin. Kamu memang berbakat, kataku sambil tersenyum. Sinta tersipu pura-pura. Terima kasih, Bu. Tapi di dalam hatiku, aku sedang menertawakan kepura-puraannya. Aku tahu, di balik wajah lembut itu, ia menyimpan niat jahat. Sama seperti Bu Ratna yang selalu bilang aku anaknya sendiri, padahal sebenarnya ingin menyingkirkanku. Aku membiarkan mereka percaya dengan topengku. Padahal, aku juga sedang memakai topeng. Topeng istri lugu yang akan segera menyingkap wajah asliku, seorang perempuan yang tidak mudah dijatuhkan. Malam itu, aku menatap Dimas yang tertidur gelisah. Tangannya bergetar, napasnya berat. Aku duduk di kursi dekat ranjang, memandanginya lama. Kamu pikir aku nggak tahu, Dim? Kamu pikir aku akan jadi korban? Salah besar. Aku sudah mendengar semuanya. Dan sekarang, racunmu sendiri yang perlahan melumpuhkan tubuhmu, bisikku pelan. Aku bangkit, melangkah keluar kamar, lalu berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Mulai malam ini, aku bukan lagi Arini yang lemah. Aku adalah Arini yang akan menghancurkan kalian satu persatu dengan cara paling halus. Kalian pikir kalian sedang bermain denganku. Tapi kenyataannya, akulah yang memegang kendali permainan ini. Hujan masih turun di luar. Petir menyambar lagi. Dan aku tersenyum, menanti saat rencana balasanku mulai kujalankan. Malam itu meja makan tampak lebih ramai dari biasanya. Sinta, dengan senyum yang tampak tulus, menyajikan hidangan yang terlihat begitu menggoda. Ada ayam panggang berlumur saus madu, sayur capcay, dan semangkuk besar sup bening. Silakan, Bu, maksudnya, Mbak Arini. Saya masak khusus buat malam ini, ucapnya sambil meletakkan mangkuk di hadapanku. Aku menatapnya sekilas. Senyumnya begitu ramah, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada sorot kemenangan, seakan-akan ia yakin malam ini aku akan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Aku menahan senyum. Senyumlah terus, Sinta, karena sebentar lagi senyum itu akan pudar. Dimas duduk di seberangku. Wajahnya terlihat pucat, tangannya sedikit gemetar ketika menuangkan air minum ke gelas. Bu Ratna duduk di sampingnya, penuh perhatian, seakan seorang ibu yang khawatir pada putranya. Padahal aku tahu, kekhawatiran itu bukan karena cinta, melainkan karena takut rencana mereka gagal. Aku menyendok sup itu perlahan, mengaduknya seakan ingin mencicipi. Sinta menatapku penuh harap. Aku tahu ia sedang memperhatikan tiap gerakanku. Kelihatannya enak sekali, Sin, kataku sambil tersenyum. Coba aja, Bu. Semoga cocok di lidah, jawabnya cepat. Aku meneguk sedikit, pura-pura mencicipi. Lalu aku letakkan sendok. Mas, kamu pasti suka sup kayak gini. Nih, cobain punyaku. Rasanya lebih gurih, ucapku sambil mendorong mangkuk ke arah Dimas. Dimas mengangkat wajahnya, sedikit ragu. Tapi itu kan buat kamu, Rin. Ah, enggak apa-apa. Aku masih ada di mangkuk besar. Kamu habisin aja punyaku, jawabku dengan senyum lembut, seolah-olah aku istri penuh perhatian. Tanpa curiga, Dimas menerima mangkuk itu. Ia mulai menyendok dan memakannya perlahan. Sinta menunduk, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya yang terangkat tipis. Ia mengira aku sedang menelan racunnya. Aku hanya ingin tertawa. Dasar bodoh. Beberapa menit kemudian, wajah Dimas mulai memerah. Tangannya sedikit bergetar ketika memegang sendok. Mas,
Kamu kenapa? Aku bertanya, pura-pura panik. Enggak apa-apa. Mungkin kecapean aja, jawabnya sambil memaksakan senyum. Bu Ratna langsung panik. Dim, kamu sakit lagi? Jangan bilang ini kambuhnya. Aku pura-pura cemas, padahal di dalam hati aku justru merasa puas. Racun itu bekerja pelan tapi pasti. Dan aku tahu, dosis kecil yang ia telan setiap hari akan semakin memperburuk kondisinya. Hari-hari berikutnya, aku terus melanjutkan permainan ini. Setiap kali makanan diletakkan di hadapanku, aku selalu mencari cara untuk menukar piringku dengan milik Dimas. Kadang aku berpura-pura tidak suka dengan porsi tertentu. Mas, kamu aja yang makan ini. Aku nggak terlalu selera. Kadang aku berpura-pura peduli. Mas, kamu kan butuh tenaga. Nih, habisin punyaku juga. Semua kulakukan dengan wajah penuh kelembutan, sehingga tak ada satupun yang mencurigai tindakanku. Sinta tampak senang setiap kali aku menyendok makanan ke mulutku. Ia pikir racunnya masuk ke tubuhku. Ia tak tahu bahwa racun itu justru masuk ke tubuh Dimas, orang yang ingin bersekongkol dengannya. Semakin hari, kondisi Dimas semakin buruk. Tangannya sering gemetar, kakinya kaku, bahkan terkadang ia kesulitan berdiri. Rin, tolong aku, katanya suatu malam ketika ia hampir jatuh di kamar. Aku segera menahannya, wajahku penuh kepura-puraan. Mas, kamu kenapa? Kamu harus ke dokter? Iya. Tapi aku takut. Kalau aku sakit parah, gimana? Suaranya bergetar. Aku mengusap bahunya pelan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita hadapi bareng-bareng. Padahal di dalam hati aku berkata, ini baru permulaan, Mas. Kamu baru merasakan sedikit dari apa yang seharusnya aku alami jika aku lengah. Di ruang keluarga, aku mendengar percakapan antara mertua dan Sinta. Mereka mulai gelisah. Kenapa bisa Dimas yang kena, Sin? Bukannya Arini yang seharusnya sakit, suara Bu Ratna terdengar putus asa. Aku nggak ngerti, Bu. Racunnya jelas aku campur ke makanan yang dia makan, jawab Sinta dengan nada tegang. Masa ia salah sasaran? Jangan bilang Arini pintar menyadari sesuatu, Bu Ratna bergumam pelan. Ah, nggak mungkin. Arini itu terlalu polos. Dia nggak akan pernah curiga, sahut Sinta cepat, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Aku berdiri di balik pintu, menahan tawa. Polos? Hah? Kalian yang terlalu percaya diri. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal dari kantor, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih sekaligus menegaskan kecurigaanku. Di dapur, Sinta dan Dimas berbicara dengan jarak yang terlalu dekat. Mas, kamu harus kuat. Kalau Arini berhasil kita singkirkan, kita bisa hidup bebas, bisik Sinta. Dimas mengangguk lemah. Tapi aku takut, Sin. Badanku makin lemah. Tenang aja. Itu cuma efek sampingan. Nanti juga hilang, Sinta mencoba meyakinkan. Aku memegang gagang pintu erat-erat. Jantungku berdegup kencang. Rasanya ingin langsung menerobos masuk dan berteriak. Tapi aku menahan diri. Aku tahu waktuku belum tiba. Aku melangkah mundur pelan, lalu tersenyum sinis. Jadi memang benar, kau pelakor itu, Sinta. Dan suamiku bodoh karena percaya padamu. Di meja makan malam itu, aku bersikap seperti biasa. Mas, makan yang banyak ya. Kamu butuh tenaga, kataku sambil mendorong piringku ke arahnya. Dimas tersenyum samar. Kamu ini perhatian banget, Rin. Aku bersyukur punya istri kayak kamu. Aku menatapnya, bibirku tersenyum, tapi mataku penuh dengan api. Kalau saja kau tahu, Dim, perhatian ini hanyalah cara untuk membuatmu merasakan akibat dari pengkhianatanmu. Sinta juga tersenyum, puas karena mengira aku sudah memakan racunnya. Bu Ratna menatapku dengan senyum penuh kepalsuan. Mereka semua yakin aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya duduk tenang, menikmati permainan ini. Beberapa minggu kemudian, kondisi Dimas semakin parah. Ia mulai kesulitan berjalan, bahkan membutuhkan bantuan untuk berdiri. Tangannya lemah, suaranya bergetar, dan tubuhnya sering kejang tiba-tiba. Bu, kenapa Mas Dimas begini? Tanya Sinta pura-pura cemas di depan Bu Ratna. Entahlah, Sin. Aku takut sekali. Kalau sampai dia lumpuh,
Suara Bu Ratna tercekat. Aku masuk ke ruangan itu, berpura-pura kaget. Mas, kamu kenapa? Kita harus ke dokter sekarang. Rin, tolong aku, suara Dimas lemah. Matanya penuh rasa sakit. Aku menggenggam tangannya, pura-pura berlinang air mata. Padahal di dalam hati, aku merasa puas. Ini baru sedikit dari harga yang harus kamu bayar. Hari berganti, tapi kondisi Dimas tak kunjung membaik. Sinta semakin gelisah. Ia sering menghindari tatapanku, seakan takut rahasianya terbongkar. Bu Ratna juga terlihat lebih sering murung. Mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka pahami. Mengapa Arini tetap sehat, sementara Dimas yang justru semakin melemah? Mereka tidak tahu jawabannya. Dan aku tidak berniat memberitahu. Aku hanya terus melanjutkan permainan ini, hingga perlahan-lahan mereka semua terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Malam itu, ketika Dimas tertidur dengan tubuh gemetar, aku duduk di kursi dekat ranjang, memperhatikannya lama. Kamu pikir aku nggak tahu, Dim? Kamu pikir aku akan jadi korban? Tidak. Justru kamu yang sedang menuju kehancuran. Aku hanya menukar apa yang sudah kamu siapkan untukku, bisikku pelan. Aku berdiri, melangkah keluar kamar. Dari jendela, aku melihat Sinta berdiri di halaman, menatap langit gelap dengan wajah cemas. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tersenyum puas. Biarlah kalian tenggelam dalam rasa panik. Karena ini baru awal. Permainan sebenarnya baru akan dimulai. Hujan baru saja reda malam itu. Jalanan depan rumah masih basah, aroma tanah yang tersiram hujan menusuk hidung. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap keluar dengan segelas teh hangat di tangan. Suara batuk Dimas terdengar dari ranjang, semakin sering, semakin berat. Aku menoleh sebentar. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar seperti daun diterpa angin. Sinta menemaninya, duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh pura-pura khawatir. Mas, kamu harus banyak makan. Supnya sudah aku masakin khusus buat kamu, kata Sinta dengan nada lembut. Aku menahan tawa. Sup beracun yang kau maksud? Silakan saja. Racun itu sudah jadi santapan Mas Dimas setiap hari. Dimas menoleh padaku, suaranya lirih. Rin, aku minta maaf kalau selama ini banyak salah. Tapi tolong, jangan tinggalin aku. Aku berjalan mendekat, meletakkan gelas di meja. Aku istrimu, Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu, jawabku sambil menatap matanya. Aku tahu kalimat itu membuatnya lega, padahal dalam hati aku sedang merencanakan hal yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, aku sengaja mulai menampilkan sikap yang membuat mereka waspada. Aku tahu waktunya sudah tiba untuk membuka sedikit demi sedikit topengku. Pagi hari, aku turun ke dapur lebih awal. Sinta tampak sedang memotong sayuran. Pagi, Sin, sapaku datar. Pagi, Bu, jawabnya tergesa, seperti kaget melihatku datang. Aku memperhatikan tangannya yang gemetar sedikit. Kamu kelihatan tegang. Ada apa? Atau, kamu takut aku melihat sesuatu? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Sinta tersentak, lalu cepat-cepat menunduk. Enggak, Bu. Saya cuma kaget aja. Aku tersenyum tipis. Mulai goyah, ya? Bagus. Hari-hari berikutnya, aku mulai sengaja melontarkan kalimat-kalimat menggantung. Suatu sore, saat makan malam, aku menatap Sinta lama sebelum berkata, sup ini enak sekali, Sin. Tapi aku jadi ingat sesuatu, rasanya mirip sekali dengan sup yang pernah kubaca di sebuah artikel. Sup yang bisa bikin orang perlahan kehilangan tenaga. Sinta terperanjat. Wajahnya memucat. Bu Ratna buru-buru menimpali, kamu ini, Rin. Ngaco aja. Sinta masaknya pakai resep biasa kok. Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Cuma bercanda. Tapi lucu juga ya, kalau benar-benar ada orang yang sengaja kasih racun di makanan. Bisa bahaya banget. Mereka berdua terdiam. Aku melanjutkan makanku dengan tenang, sementara mereka saling pandang dengan wajah cemas. Dimas, walaupun tubuhnya semakin melemah, mulai menyadari ada yang aneh. Rin, suaranya lirih suatu malam ketika aku sedang mengganti selimutnya. Ya, Mas? Kamu tahu sesuatu, ya?
Aku menatapnya dalam-dalam. Maksud kamu apa? Dimas menelan ludah, suaranya gemetar. Tentang aku, tentang makanan, tentang Sinta? Aku pura-pura terkejut. Mas, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Dimas terdiam, lalu menggeleng pelan. Ah, sudahlah. Mungkin aku cuma berhalusinasi. Aku tersenyum samar sambil membetulkan selimutnya. Betul, Mas. Anggap saja halusinasi. Karena kalau kamu tahu kenyataannya, kamu akan hancur lebih cepat. Malam itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku tahu mereka sering berbisik di dapur atau ruang tamu ketika mengira aku sedang tidur. Maka aku memasang perekam suara kecil di bawah meja makan. Benar saja, keesokan malamnya, suara mereka terekam jelas. Bu, kalau terus begini, bisa ketahuan. Dimas makin parah, bukan Arini. Suara Sinta terdengar panik. Kamu jangan panik, Sin. Kita harus terus kasih racun itu. Mungkin Arini cuma kebal. Nanti lama-lama dia juga kena, jawab Bu Ratna. Kalau sampai ketahuan gimana, Bu? Arini bisa balas? Dia terlalu polos. Percaya sama aku, dia nggak akan sadar. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali di kamarku. Senyumku mengembang. Terima kasih sudah mengaku sendiri, kalian semua. Ini akan jadi senjata terkuatku nanti. Keesokan paginya, aku sengaja mendekati Sinta saat ia sedang mencuci piring. Sin, panggilku pelan. Ia menoleh, kaget. Iya, Bu. Aku mendekat, lalu berbisik di telinganya. Kamu tahu nggak, racun itu butuh waktu lama untuk bekerja. Tapi masalahnya kadang racun juga bisa salah sasaran. Wajah Sinta langsung pucat. Piring di tangannya hampir jatuh. Apa maksud ibu? Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. Ah, nggak ada. Saya cuma baca artikel kesehatan kemarin. Aku berbalik meninggalkannya, sementara aku bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat di belakangku. Beberapa hari kemudian, aku membuat langkah lebih berani. Saat makan malam, aku menatap mereka semua, Dimas, Bu Ratna, dan Sinta. Aku bersyukur punya keluarga seperti kalian, kataku dengan nada tenang. Mereka semua terdiam, seakan tidak percaya dengan ucapanku. Aku tahu kalian semua perhatian padaku. Selalu masakin makanan enak, selalu peduli pada kesehatanku. Sampai-sampai, kalau aku makan sedikit aja, kalian langsung khawatir, lanjutku. Sinta menelan ludah. Bu Ratna tersenyum kaku. Dimas memalingkan wajah. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Tapi tahu nggak, aku jadi sering kepikiran kalau ternyata ada orang yang ingin aku sakit, apa yang akan terjadi? Suasana meja makan hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Aku tersenyum, lalu menyendot nasi. Ah, sudahlah. Itu cuma pikiran anehku. Yuk, makan. Mereka bertiga makan dengan wajah tegang. Aku menahan tawa. Topeng kalian mulai retak sore itu, ketika aku sedang menyiram bunga di taman, Sinta menghampiriku. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Bu, saya mau ngomong, katanya ragu. Aku menoleh. Ngomong apa? Sinta menunduk, lalu menggeleng. Ah, nggak jadi. Maaf, Bu. Aku menatapnya tajam. Kalau ada yang mau diomongin, ngomong aja, Sin. Jangan takut. Ia terdiam lama, lalu buru-buru pergi. Aku tersenyum miring. Kamu sudah diambang menyerah, Sin. Sedikit lagi, kamu akan menunjukkan wajah aslimu. Kondisi Dimas semakin parah. Ia mulai membutuhkan tongkat untuk berjalan. Tangannya sering tidak bisa digerakkan. Kadang-kadang, ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Rin, kenapa aku jadi begini? Tanyanya lirih suatu malam. Aku duduk di sampingnya, menatap matanya. Mungkin karena kamu terlalu capek, Mas. Atau mungkin karena kamu sendiri yang menyiapkan jalan ini, bisikku pelan. Apa maksudmu? Dimas terperanjat. Aku tersenyum samar. Nggak ada. Kamu istirahat aja. Besok pasti lebih baik. Aku bangkit meninggalkannya. Dimas menatapku lama, seakan mencoba membaca pikiranku. Tapi aku tahu,
Pikirannya sudah terlalu kacau untuk bisa menghubungkan titik-titik yang sebenarnya. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang sudah kusiapkan, penjualan rumah, pemblokiran ATM, pemindahan aset. Semua sudah siap. Aku menyalakan rekaman percakapan mereka sekali lagi, mendengarkan suara panik Sinta dan Bu Ratna. Senyumku melebar. Aku sudah tahu semua, kalian. Topeng kalian sudah mulai terlepas. Dan sebentar lagi, aku akan mengoyaknya habis-habisan. Aku menutup buku catatanku, lalu menatap cermin di depanku. Arini yang kalian kira lemah, polos, bodoh, sebentar lagi akan jadi mimpi buruk terburuk kalian. Aku tertawa kecil. Malam itu, angin bertiup kencang di luar, seakan ikut merayakan topeng yang perlahan mulai terungkap. Pagi itu, udara terasa segar, langit cerah tanpa awan. Burung-burung berkicau di taman rumahku, seakan memberi pertanda hari yang penuh kebahagiaan. Tapi hanya aku yang benar-benar tahu, hari itu bukan hari bahagia. Hari itu adalah awal perjalanan menuju neraka bagi orang-orang yang telah berkhianat padaku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Aku tersenyum sendiri ketika mengingat bagaimana Dimas belakangan ini semakin sering mengeluh sakit. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, bahkan jalannya kadang oleng. Bu Ratna yang biasanya cerewet mulai terlihat murung, sedangkan Sinta, pelakor yang pura-pura jadi pembantu itu, tidak lagi setenang dulu. Wajah cantiknya sering menegang, matanya melirik ke sana kemari seperti sedang dikejar bayangan. Mereka semua mulai merasakan akibat ulah mereka sendiri. Tapi aku belum puas. Aku tidak ingin hanya membuat mereka sakit atau tersiksa perlahan. Aku ingin mereka hancur, benar-benar hancur. Kehilangan segalanya, harta, kenyamanan, dan rasa percaya diri mereka. Aku ingin mereka mencicipi rasa pahit yang dulu ingin mereka berikan padaku. Dan rencanaku sudah hampir sempurna. Siang harinya, aku mengumpulkan mereka di ruang makan. Dimas duduk lemas, Bu Ratna tampak murung, sementara Sinta sibuk mengatur meja. Mas, Bu, Sin, ucapku sambil tersenyum lebar, aku punya kabar baik. Minggu depan, aku ingin kita semua liburan keluar kota. Anggap saja refreshing, biar suasana segar lagi. Kan sudah lama kita nggak jalan-jalan bersama. Dimas menatapku dengan wajah bingung. Liburan? Kemana, Rin? Kamu kan lagi sibuk di kantor? Aku tersenyum penuh ketenangan. Aku sudah atur semua jadwal. Kantor bisa di-handle manajer. Aku ingin kita sekeluarga pergi ke daerah pegunungan, suasananya sejuk, indah. Bagaimana? Bu Ratna menepuk tanganku dengan tatapan penuh pura-pura. Wah, bagus itu, Rin. Mama memang merasa kita semua butuh suasana baru. Kamu memang menantu yang baik. Aku hanya tersenyum sambil menunduk. Dalam hatiku, aku ingin tertawa keras. Menantu baik? Kau yang akan tahu siapa yang sebenarnya lebih pintar di sini. Sinta juga ikut menimpali. Iya, Bu. Pasti menyenangkan. Saya bisa siapkan semua kebutuhan, biar ibu nggak repot. Aku menatapnya dalam-dalam. Bagus, Sin. Aku percaya kamu bisa urus semua. Hari itu mereka tampak bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa liburan yang kusiapkan bukan perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan perjalanan menuju kehancuran. Malam sebelum hari keberangkatan, aku duduk sendirian di kamar kerja. Laptopku terbuka, menampilkan daftar rekening dan aset atas namaku. Dengan hati-hati, aku mengatur ulang semua akses perbankan, mengganti kata sandi, memblokir kartu-kartu ATM, dan memindahkan sebagian besar uang ke rekening yang hanya aku yang tahu. Aku juga menyiapkan dokumen-dokumen untuk menjual rumah ini. Aku sudah menemukan rumah baru di lokasi yang berbeda, jauh dari tempat ini. Rumah yang lebih aman, lebih tenang, dan tentunya lebih bebas dari bayang-bayang mereka. Sambil mengetik, aku menatap foto almarhum ayah di meja. Ayah, sebentar lagi mereka akan merasakan akibatnya. Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka meremehkanku lagi. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua ini adalah jalan panjang menuju kebebasan. Pagi hari, kami berangkat dengan mobil. Aku yang menyetir, Dimas duduk di kursi penumpang depan,
sementara Bu Ratna dan Sinta duduk di belakang. Mereka semua membawa tas pakaian, wajah mereka tampak bersemangat seolah-olah benar-benar akan liburan. Wah, udaranya segar banget, ujar Bu Ratna sambil membuka jendela sedikit. Sinta ikut tersenyum. Iya, Bu. Saya jadi nggak sabar. Dimas hanya terdiam, sesekali batuk kecil. Wajahnya pucat, tapi dia masih berusaha terlihat normal. Aku menyetir dengan tenang, menyusuri jalan panjang menuju luar kota. Musik pelan mengalun dari radio, suasana seakan benar-benar mendukung kebohongan besar ini. Namun di kepalaku, hanya ada satu kalimat, hari ini, kalian semua akan kubawa ke neraka. Setelah beberapa jam perjalanan, aku berpura-pura salah ambil jalan. Mobil masuk ke daerah yang jarang dilewati orang, sebuah jalan panjang dengan pepohonan lebat di kiri kanan. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya jalan sepi yang sunyi. Rin, kamu yakin ini jalannya? Tanya Dimas heran. Aku tersenyum kecil. Iya, Mas. Menurut GPS, ini jalan pintas menuju villa. Nggak lama lagi sampai. Bu Ratna menatap keluar jendela dengan gelisah. Tapi kok sepi banget? Nggak ada orang sama sekali. Aku tidak menjawab. Mataku lurus menatap jalan, tapi hatiku penuh kegembiraan. Akhirnya, aku menghentikan mobil di sebuah titik yang benar-benar sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada kehidupan. Hanya angin yang berhembus di antara pepohonan. Ayo turun, ucapku tenang. Mereka bertiga menatapku bingung. Turun? Kenapa? Tanya Dimas. Aku membuka pintu, lalu menoleh pada mereka. Senyumku kali ini dingin, bukan lagi topeng ramah seperti biasanya. Turun sekarang. Semua barang bawaan kalian bawa. Sinta menatapku curiga. Ibu, ada apa ini? Turun, ucapku dengan nada tegas. Akhirnya, mereka bertiga turun dengan wajah penuh tanda tanya. Aku menutup pintu mobil dengan tenang, lalu berdiri di hadapan mereka. Arini, apa maksudmu ini? Tanya Bu Ratna dengan nada panik. Aku menatap mereka satu persatu, mataku tajam menusuk. Maksudku? Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sudah tahu semua rencana busuk kalian. Dimas tersentak. Rin, apa maksudmu? Rencana apa? Aku tertawa pelan, getir. Jangan pura-pura, Dim. Aku dengar semuanya. Kau, ibumu, dan pelacur ini bersekongkol ingin membuatku lumpuh dengan mencampurkan obat ke makananku. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu? Setiap kali kau lengah, aku menukar makanan itu. Dan hasilnya, aku menunjuk Dimas dengan tatapan tajam. Lihat dirimu sekarang. Lemah, pucat, hampir tak bisa berdiri tegak. Wajah Dimas berubah pucat pasi, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena ketakutan. Arini, aku bisa jelaskan? Diam, bentakku. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah jelas. Kau mengkhianati aku demi harta yang bahkan bukan milikmu. Aku menoleh ke Bu Ratna. Dan kau, Bu. Katanya aku anak sendiri, menantu kesayangan. Tapi di belakangku, kau menikam. Kau ingin melihatku lumpuh agar kau bisa menguasai warisan ayahku. Wajah Bu Ratna memerah, matanya berair. Arini, Mama hanya... Jangan panggil aku Mama. Kau bukan siapa-siapa bagiku lagi. Lalu aku menoleh ke Sinta, yang wajahnya mulai pucat ketakutan. Dan kau, Sinta, pelakor murahan yang pura-pura jadi pembantu. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu sejak awal. Senyum manismu, kepatuhanmu, semua hanyalah topeng. Kau adalah racun dalam rumah ini. Sinta terisak. Ibu, saya hanya... Cukup, aku tidak ingin dengar satu kata pun dari kalian. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Lalu aku berkata dengan suara tenang tapi tegas, mulai hari ini, aku tidak lagi peduli pada kalian. Aku akan meninggalkan kalian di sini. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada rumah untuk kembali. ATM kalian sudah kublokir, akses kalian ke kantorku sudah kututup. Bahkan rumah yang kalian tempati sudah kujual. Jika kalian kembali, kalian tidak akan menemukan apa-apa. Kalian akan merasakan bagaimana hidup tanpa apapun, tanpa kenyamanan,
tanpa kemewahan. Itulah hukuman kalian. Mata mereka membelalak. Arini, kau gila? Kau tidak bisa lakukan ini. Dimas berteriak dengan suara parau. Aku menatapnya dingin. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Sinta mulai menangis histeris, memohon. Ibu, jangan lakukan ini pada saya. Tolong, saya tidak punya siapa-siapa. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kau punya Dimas dan Bu Ratna. Bukankah kalian komplotan yang sempurna? Nikmati kebersamaan kalian di jalanan. Aku lalu berjalan ke mobil, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Arini, jangan tinggalkan kami di sini. Bu Ratna menjerit. Aku hanya menatap mereka sekali lagi melalui kaca jendela. Wajah-wajah penuh panik, ketakutan, dan keputusasaan. Aku menyalakan mesin, dan tanpa kata lagi, aku melaju meninggalkan mereka di jalan sepi itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ringan, seolah beban besar telah terangkat dari pundakku. Angin yang masuk dari jendela terasa seperti hembusan kebebasan. Aku akhirnya benar-benar melepaskan diri dari penjara yang mereka ciptakan. Aku tahu, di belakang sana, mereka akan kebingungan. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa akses ke kantor, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kepahitan yang pernah mereka rencanakan untukku. Dan aku akan memulai hidup baru. Hidup yang lebih tenang, lebih damai, tanpa pengkhianatan. Aku tersenyum sambil menatap jalanan panjang di depan. Kalian pikir aku bodoh. Tapi nyatanya, aku jauh lebih pintar dari kalian. Pagi itu, langit cerah. Matahari menyorot dengan lembut ke halaman rumahku. Burung-burung berkicau di pepohonan, seolah menyanyikan lagu kebebasan. Tapi di dalam rumah, suasana berbeda. Sejak beberapa minggu terakhir, Dimas semakin parah kondisinya. Tubuhnya melemah, langkahnya tertatih, dan tangannya sering bergetar. Bu Ratna tak kalah kacau. Wajahnya semakin keriput karena stres. Sedangkan Sinta, si pelakor yang menyamar jadi pembantu, mulai kehilangan pesona liciknya. Ia terlihat murung, cemas, dan kadang bahkan malas bicara. Aku memperhatikan mereka bertiga sambil menahan senyum. Apa yang mereka rencanakan padaku, kini berbalik menimpa mereka. Dan sebentar lagi, aku akan memainkan langkah pamungkas. Suatu pagi, aku pura-pura menata meja makan dengan wajah penuh kasih. Mas, Bu, ayo sarapan. Hari ini aku masakin menu spesial, kataku dengan suara ramah. Dimas duduk dengan lemah. Apa ini, Rin? Tanyanya, suaranya pelan. Aku menaruh sepiring nasi goreng di depannya. Nasi goreng kesukaanmu. Aku tambahkan telur dadar juga. Biar energimu kembali. Bu Ratna ikut duduk, wajahnya penuh curiga. Tumben kamu masak sendiri. Biasanya kamu kasih ke Sinta. Aku tersenyum. Sinta kelihatan capek. Jadi aku yang masak. Sinta menunduk, pura-pura sibuk merapikan sendok. Padahal aku tahu, ia gelisah. Karena sejak rencananya gagal, ia mulai takut aku curiga. Dimas menyendok makanan itu dengan tangan gemetar. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Dalam hati, aku tertawa getir. Nikmati makananmu, Mas. Sekarang bukan aku yang terjebak, tapi kau sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengusulkan ide. Mas, Bu, Sin, bagaimana kalau kita liburan sebentar? Aku pikir kita semua butuh suasana baru, kataku di ruang keluarga. Dimas menatapku lemah. Liburan? Kemana? Keluar kota. Enggak jauh. Cuma untuk refreshing. Siapa tahu, Mas bisa lebih sehat kalau ganti suasana, jawabku sambil menatapnya penuh perhatian. Bu Ratna terlihat ragu. Apa perlu, Rin? Kondisi Dimas kan lagi nggak stabil. Aku tersenyum lembut. Justru itu, Bu. Jangan terus-terusan di rumah. Aku sudah siapkan semuanya. Hotel, transportasi, semua beres. Sinta ikut menimpali, pura-pura manis. Kalau Bu Arini sudah siapin, ya ayo aja, Bu. Aku pura-pura tak melihat sorot mata Sinta yang penuh intrik. Tapi justru itu yang kuinginkan. Mereka semua masuk dalam rencana yang sudah kususun.
Kami berangkat pagi-pagi dengan mobil besar yang biasa kupakai untuk dinas luar kota. Aku yang menyetir. Dimas duduk di sampingku, sementara Bu Ratna dan Sinta di belakang. Sepanjang perjalanan, aku melihat wajah-wajah mereka yang lesu. Dimas sesekali memejamkan mata, tubuhnya bersandar lemah. Bu Ratna terlihat gelisah, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Sinta, meskipun berusaha tenang, sesekali mencuri pandang ke arahku. "Tenang aja, sebentar lagi sampai," kataku sambil menatap jalanan. Padahal, arah yang kutuju bukan ke kota wisata. Aku sengaja membawa mereka ke jalur sepi, jauh dari keramaian. Jalan itu panjang, dikelilingi hutan di kiri kanannya. "Rin, kok kayaknya sepi banget jalannya?" tanya Bu Ratna curiga. Aku tersenyum samar. "Ini jalur alternatif, Bu. Biar nggak macet." Dimas hanya mengangguk lemah, terlalu sakit untuk berpikir panjang. Setelah hampir 2 jam perjalanan, aku menghentikan mobil di sebuah jalan yang benar-benar sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya pepohonan dan suara angin. "Kenapa berhenti?" tanya Sinta cepat. Aku menoleh dengan senyum tenang. "Kita istirahat sebentar." "Ayo turun." Dimas mengerutkan kening. "Rin, tempat apa ini?" Aku membuka pintu, lalu berdiri tegak di samping mobil. "Tempat yang tepat untuk kalian belajar merasakan apa artinya kehilangan segalanya." Mereka bertiga terdiam. "Apa maksudmu?" Suara Bu Ratna mulai bergetar. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan lantang, "Kalian pikir aku nggak tahu rencana busuk kalian? Kalian pikir aku bodoh, nggak sadar kalau kalian ingin melumpuhkanku dengan obat itu? Semua makanan yang kalian racuni, aku tukar. Dan sekarang, lihat hasilnya, Dimas yang makin sakit, bukan aku." Dimas menatapku dengan wajah pucat. "Rin, jadi kamu tahu selama ini?" Aku mendekat, menatap matanya dengan tajam. "Aku tahu sejak awal. Aku dengar langsung kalian berbisik di dapur malam itu. Semua yang kalian rencanakan, aku catat satu persatu. Dan sekarang, giliran aku yang memainkan permainan ini." Aku membuka bagasi mobil dan mengeluarkan 3 tas kecil. "Ini, aku bawakan pakaian seadanya. Tapi uang? Jangan harap. Semua kartu ATM sudah aku blokir. Rekening kalian nggak bisa dipakai lagi. Rumah ini sudah kujual, jadi kalaupun kalian pulang nanti, kalian takkan punya tempat tinggal." Mata Bu Ratna membelalak. "Apa? Kamu gila, Rin? Itu rumah anakku." Aku tertawa dingin. "Rumah itu milikku. Warisan orang tuaku. Anakmu hanya numpang. Dan sekarang, kalian bertiga tidak punya apa-apa lagi." Sinta mencoba maju, wajahnya memerah. "Kamu nggak bisa seenaknya, Bu Arini." Aku menatapnya tajam, membuatnya terdiam. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Pembantu? Hah? Kau cuma pelakor murahan yang pura-pura bekerja, padahal tidur dengan suamiku dan ikut bersekongkol meracuniku. Sekarang lihatlah, kalian semua sama-sama jatuh." Dimas berusaha berdiri, tapi tubuhnya limbung. "Rin, jangan begini. Aku bisa jelasin." Aku mendekat dan berbisik di telinganya. "Penjelasanmu sudah tidak ada artinya. Aku hanya memberi kalian rasa yang sama, kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan kenyamanan, kehilangan kendali." Aku menaruh ketiga tas di jalanan berdebu itu. "Ini cukup untuk kalian bertahan beberapa hari. Setelah itu, terserah bagaimana kalian akan hidup. Mau mengemis, mau kerja kasar, aku tidak peduli." Bu Ratna menangis histeris. "Rin, jangan kejam begini. Aku ini ibumu juga." Aku menatapnya dengan dingin. "Ibu? Sejak kapan ibu meracuni anak menantu sendiri bisa disebut ibu? Tidak. Ibu adalah orang yang menyayangi tanpa syarat. Sedangkan kau hanya monster yang rakus." Sinta menunduk, wajahnya pucat. Mungkin baru kali ini ia sadar bahwa semua topengnya hancur. Aku menutup pintu mobil dengan keras. "Selamat menikmati hidup baru kalian. Hidup tanpa harta, tanpa kenyamanan, tanpa aku." Lalu aku menginjak pedal gas, meninggalkan mereka bertiga di jalan sepi itu. Dari kaca spion, aku melihat mereka berdiri terhuyung,
saling berpegangan. Pemandangan itu membuat dadaku lega. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kebebasan. Sepulangnya ke kota, aku langsung menyelesaikan sisa rencanaku. Aku memblokir semua akses Dimas ke kantor. Semua jabatannya dicabut. Aku juga memutus semua jalur komunikasi. Nomor telepon, email, bahkan akun media sosial mereka kublokir. Mereka kini benar-benar kehilangan kendali atas hidupku. Malam itu, aku duduk di ruang kerja di rumah baruku yang lebih kecil namun terasa jauh lebih damai. Aku menatap kaca jendela, melihat pantulan wajahku sendiri. Sekarang, mereka akan merasakan apa yang dulu ingin mereka berikan padaku. Lumpuh. Tapi bukan lumpuh fisik. Lumpuh karena kehilangan segalanya. Aku tersenyum puas. Permainan sudah selesai. Dan aku yang keluar sebagai pemenang. Matahari sudah tinggi ketika mobilku melaju semakin jauh meninggalkan jalan sepi tempat aku menurunkan Dimas, Bu Ratna, dan Sinta. Semakin lama bayangan mereka hilang dari kaca spion, semakin ringan hatiku terasa. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari pundakku. Namun bagi mereka, perjalanan baru saja dimulai, perjalanan menuju kehancuran. Dimas terduduk di tanah berdebu, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipis. Bu Ratna berusaha menopang tubuh anaknya, sementara Sinta mondar-mandir tak tentu arah. Bu Arini, benar-benar gila. Dia tega menurunkan kita di sini. Sinta meracau. Bu Ratna menoleh dengan mata merah karena menangis. Jangan salahkan dia, salahkan diri kita sendiri. Semua ini ulah kita. Kalau saja kita nggak coba, suaranya tercekat. Dimas menutup wajahnya dengan tangan. Rin tahu, semua rencana kita dia tahu. Aku sudah hancur, Bu. Sinta menghentakkan kaki. Jangan menyerah begitu aja, Mas. Kita masih bisa bangkit. Aku masih ada di sampingmu. Dimas menatapnya dengan lemah, lalu tersenyum getir. Kau bahkan tak bisa menjaga rencana sederhana. Semua ini, karena aku terlalu bodoh percaya padamu. Sinta terdiam, wajahnya memerah menahan malu dan marah. Hari itu, mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan panjang dengan tas kecil di tangan. Tidak ada makanan, tidak ada air. Matahari semakin terik, membuat tubuh mereka lemas. Malamnya, mereka menemukan gubuk kosong di pinggir hutan. Di sanalah mereka beristirahat dengan tubuh kotor dan perut kosong. Kita nggak bisa terus begini, kata Bu Ratna dengan suara serak. Besok kita coba jalan ke desa, jawab Dimas. Mungkin ada yang bisa bantu. Namun begitu tiba di desa terdekat, mereka disambut tatapan curiga. Orang-orang enggan menolong karena mereka tampak seperti gelandangan. Tanpa uang, tanpa identitas, mereka tak lebih dari orang asing yang mencurigakan. Sinta mencoba memanfaatkan pesonanya, tapi sia-sia. Nggak ada yang mau nolong. Mereka pikir kita pengemis, keluhnya. Dimas menatap tanah, rasa putus asa semakin menelannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hina. Hari berganti hari, hidup mereka semakin menyiksa. Dimas, yang dulu selalu dimanjakan harta, kini harus tidur beralaskan tanah dan mencari makanan dari sisa-sisa pasar. Bu Ratna, yang selalu bersikap angkuh, kini merasakan pahitnya ditolak mentah-mentah ketika meminta air. Sinta, pesonanya pudar. Tanpa pakaian mewah, tanpa make-up, ia hanya terlihat seperti perempuan lelah dengan wajah kusam. Suatu malam, ketika mereka bertiga duduk di pinggir jalan, Dimas mulai batuk hebat. Tubuhnya gemetar, wajahnya semakin pucat. Mas kuat, kan? Sinta panik memegangi bahunya. Bu Ratna menangis. Anakku, bagaimana kalau kamu? Dimas menatap langit malam, lalu berkata lirih, ini balasan untukku. Aku yang mengkhianati istri sebaik Arini, aku pantas menderita. Aku gagal jadi suami, gagal jadi anak. Air mata Bu Ratna mengalir deras. Jangan bicara begitu, Nak. Sinta justru menggertakkan gigi. Kalau kamu terus menyerah, aku nggak bisa apa-apa. Kita harus cari cara balik ke kota. Kita harus rebut semua lagi. Dimas menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi yang bisa direbut.
Semuanya sudah habis. Rin lebih pintar dari kita. Dia sudah menghancurkan segalanya. Beberapa minggu kemudian, penderitaan membuat hubungan mereka retak. Sinta mulai bosan hidup menderita. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau jadi gelandangan. Kalau begini terus, mending aku pergi. Bu Ratna membentaknya. Jangan tinggalkan anakku, Sinta. Kau yang bikin semua ini kacau. Sinta melawan. Aku? Kalau bukan karena kamu ikut campur, mungkin Arini nggak tahu. Aku hanya ingin hidup enak, bukan begini. Dimas menatap mereka dengan mata sayu. Sudah, berhenti saling menyalahkan. Kalau kau mau pergi, Sinta, pergilah. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Malam itu juga, Sinta benar-benar pergi. Ia meninggalkan Dimas dan Bu Ratna di gubuk reot tanpa menoleh lagi. Tanpa Sinta, hidup Dimas dan Bu Ratna semakin berat. Kondisi Dimas memburuk, tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi mampu berjalan jauh. Suatu pagi, Bu Ratna duduk di samping anaknya yang terbaring lemah. Ia menggenggam tangan Dimas erat-erat. Maafkan ibu, nak. Semua ini salah ibu. Ibu terlalu serakah, terlalu benci sama Arini, padahal dia menantu terbaik yang pernah kita punya. Dimas tersenyum pahit. Ibu, jangan salahkan diri sendiri. Aku juga salah. Aku, yang menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Air mata Bu Ratna menetes jatuh ke tangan anaknya. Kalau saja waktu bisa diputar, ibu nggak akan pernah melakukan semua itu. Hari-hari berikutnya, Dimas hanya bisa terbaring. Sampai akhirnya, di suatu malam yang sunyi, napasnya melemah. Bu, sampaikan, maafku, ke Arini, bisiknya pelan sebelum akhirnya matanya terpejam selamanya. Bu Ratna menjerit histeris, tubuhnya gemetar. Ia memeluk jasad anaknya sambil menangis sejadi-jadinya. Di saat itulah, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Sementara itu, Sinta yang memilih pergi akhirnya bernasib sama buruknya. Ia mencoba kembali ke kota, tetapi sudah tidak punya siapa-siapa. Ia mendatangi kantor tempat Dimas dulu bekerja, berharap bisa menemuinya. Namun yang ia dapat hanya ejekan. Istrinya sudah cabut semua hak dia. Kamu siapa? Pembantu ya? Pergi sana, jangan bikin ribut. Sinta kemudian mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang percaya padanya. Ia dicemooh karena penampilannya lusuh. Akhirnya, ia terjebak dalam dunia kelam. Ia terpaksa bekerja di tempat hiburan malam, menjual tubuhnya demi bertahan hidup. Semua harga diri yang dulu ia banggakan lenyap. Setiap malam, ketika menatap cermin, ia melihat wajahnya yang semakin tua dan kusam. Ini semua, gara-gara aku ingin rebut yang bukan milikku, bisiknya sambil menangis. Bu Ratna kini hidup seorang diri. Setelah Dimas tiada, ia tak tahu lagi harus bagaimana. Ia mencoba kembali ke rumah lama, tapi seperti yang Arini katakan, rumah itu sudah dijual. Ia duduk di trotoar depan pagar yang sudah berganti pemilik, menangis pilu. Orang-orang hanya menatapnya tanpa peduli. Hari demi hari, tubuhnya semakin lemah. Dari seorang mertua yang dulu angkuh dan kejam, ia berubah menjadi wanita tua renta yang terlunta-lunta. Sementara itu, aku, Arini, menyaksikan semua kabar tentang mereka dari jauh. Aku memang tidak pernah lagi menoleh ke belakang, tapi kabar buruk tentang mereka cepat menyebar. Aku mendengar Dimas meninggal dalam keadaan mengenaskan. Aku tahu Sinta jatuh ke jurang kehinaan. Aku juga tahu Bu Ratna kini jadi pengemis di jalanan. Namun aku tidak merasa kasihan. Bagiku, itu semua adalah balasan setimpal untuk apa yang mereka lakukan. Aku kini tinggal di rumah baru yang sederhana namun penuh kedamaian. Aku kembali bekerja, fokus membangun karir tanpa gangguan. Di waktu senggang, aku menekuni hobiku, menulis. Aku mulai menuangkan kisahku ke dalam buku harian, lalu menerbitkannya menjadi novel. Novel itu laris. Banyak orang terinspirasi dari kisahku tentang pengkhianatan, perjuangan, dan balas dendam. Mereka menyebutku wanita tangguh yang berhasil bangkit dari kehancuran. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit jingga. Angin sepo-sepo membelai wajahku.
Aku teringat kata-kata terakhir Dimas yang sampai ke telingaku lewat orang desa, sampaikan maafku ke Arini. Aku tersenyum getir. Maafmu sudah terlambat, Mas. Tapi aku sudah tidak membencimu lagi. Aku hanya sudah melepaskan semuanya. Aku menutup mata, merasakan ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa beban. Balas dendamku sudah selesai. Kehancuran mereka menjadi saksi bahwa keadilan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku akhirnya bebas. Hidup memang selalu menyimpan kejutan. Kadang kejutan itu manis, kadang getir, bahkan kadang menyesakkan dada hingga terasa sulit bernapas. Namun, pada akhirnya, setiap kejutan adalah pelajaran tentang bagaimana aku harus melangkah, tentang siapa yang pantas kugenggam, dan siapa yang seharusnya kulepaskan. Hari-hari setelah aku meninggalkan suami, mertua, dan pelakor itu di jalan sepi tanpa uang sepeser pun, terasa seperti napas segar yang sudah lama tak kuhirup. Aku pindah ke rumah baru yang jauh dari lingkungan lama. Rumah sederhana, tapi hangat. Tidak sebesar rumah megah yang dulu kusinggahi bersama mereka, tetapi entah mengapa, disinilah aku benar-benar merasa hidup. Tidak ada lagi tatapan penuh sandiwara dari suami. Tidak ada lagi bisikan licik mertua. Tidak ada lagi senyum palsu pelakor yang menyamar sebagai pembantu. Aku bebas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa menjadi diriku sendiri. Pagi-pagi aku bangun tanpa rasa was-was. Dulu, setiap kali aku membuka mata, selalu ada perasaan waspada. Apakah makanan yang disajikan beracun? Apakah suamiku hari ini akan bersandiwara lagi? Apakah mertua akan mengatur-aturku sembari menyembunyikan niat buruk? Sekarang, semua itu hanya kenangan kelam. Di rumah baruku, aku menyiapkan sarapan dengan tanganku sendiri. Aku membeli bahan makanan dari pasar yang kutahu kualitasnya. Aku memasak dengan sepenuh hati, bukan dengan penuh kecurigaan. Rasanya luar biasa menenangkan ketika aku bisa duduk di meja makan, menikmati nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng tanpa perlu khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Hidupku kini sederhana, tapi penuh makna. Dan aku menikmatinya. Meski aku sudah menutup akses mereka ke hidupku, dunia ini tetap berputar, dan kabar buruk selalu menemukan jalan untuk sampai ke telinga kita. Aku mendengar dari seorang kenalan lama bahwa suamiku benar-benar mulai lumpuh. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Orang-orang bilang ia sering terlihat di pinggir jalan bersama ibunya, mertua yang dulu begitu angkuh. Mereka meminta belas kasihan orang-orang. Ironis, mengingat betapa mereka dulu menginginkan aku yang lumpuh agar mereka bisa merebut hartaku. Sedangkan pelakor itu, konon, ia tak tahan hidup miskin. Topengnya sebagai pembantu sudah runtuh. Ia mencoba mencari jalan sendiri, tapi selalu gagal. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita licik, sehingga kemanapun ia pergi, hanya ada cibiran dan penolakan. Mereka bertiga kini hidup di jalanan, terlunta-lunta, sementara aku melangkah maju dengan keyakinan baru. Aku tak pernah menjatuhkan tangan untuk menyakiti mereka secara fisik, tapi takdir sudah menunjukkan bahwa kejahatan selalu berbalik pada pelakunya. Meski aku sudah menang dalam peperangan ini, bukan berarti perasaanku selalu ringan. Ada saat-saat aku merenung dan bertanya, apakah aku terlalu kejam meninggalkan mereka begitu saja? Namun kemudian aku teringat semua luka yang mereka goreskan padaku. Ingat bagaimana mereka merencanakan membuatku lumpuh hanya karena menginginkan hartaku. Ingat bagaimana mereka bersandiwara setiap hari di depan mataku, seolah aku ini hanya boneka yang bisa dikendalikan sesuka hati. Kalau saja aku lengah sedikit, mungkin kini aku yang terbaring lumpuh, menjadi beban, sementara mereka berpesta pora dengan kekayaanku. Tidak, aku tidak menyesal. Aku hanya membiarkan mereka memetik buah dari pohon busuk yang mereka tanam sendiri. Dengan kebebasan baru yang kumiliki, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku menutup akses suami ke kantorku bukan hanya sebagai hukuman, tapi juga sebagai langkah melindungi masa depan bisnisku. Aku mulai membangun tim baru, orang-orang yang benar-benar setia dan berkompeten. Aku memperluas usaha, membuka cabang baru, dan mulai memberdayakan para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan seperti aku. Aku tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, dibohongi, bahkan hampir dimusnahkan. Karena itu,
Aku ingin menciptakan ruang di mana perempuan bisa bangkit tanpa harus takut lagi. Setiap kali aku melihat para wanita itu tersenyum setelah mendapatkan pekerjaan, aku merasa semua luka yang pernah kualami tidak sia-sia. Dari rasa sakit, lahirlah kekuatan. Dari pengkhianatan, lahirlah tekad untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Aku sering berkata pada diriku sendiri, kalau saja aku tidak pernah dikhianati, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku. Memang, pengkhianatan itu menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit, ada pelajaran berharga. Jangan pernah menaruh seluruh kepercayaan pada manusia, bahkan pada mereka yang mengaku keluarga. Selalu belajar membaca tanda-tanda kecil. Jangan biarkan kelembutan hati menjadi celah bagi orang lain untuk menusuk dari belakang. Yang terpenting, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Dulu, mereka mengira aku bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku hanya wanita lemah yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Tapi mereka salah besar. Justru karena aku diam, aku bisa mendengar lebih banyak. Justru karena aku berpura-pura tidak tahu, aku bisa melihat lebih jelas. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka menyesal? Apakah suamiku pernah berpikir betapa berharganya aku sebagai istrinya, sebelum keserakahannya merusak segalanya? Apakah mertuaku menyesali kesombongannya yang membuat ia buta akan kasih sayang? Apakah pelakor itu kini sadar bahwa merebut bukanlah jalan menuju kebahagiaan? Entahlah. Aku tidak peduli lagi. Yang jelas, aku sudah memberikan pelajaran paling berharga. Mereka kini tahu bahwa aku bukan wanita bodoh. Aku adalah wanita yang bisa bertahan, bahkan saat dunia berusaha menghancurkanku. Dan aku yakin, sampai kapanpun, mereka akan menyesali kesalahan mereka. Kini aku melangkah di jalan yang baru. Aku tak lagi melihat ke belakang. Sesekali, memang masih ada bayangan masa lalu yang mencoba menghantui, tapi aku tidak membiarkan itu menguasai pikiranku. Aku menanam bunga-bunga di halaman rumah baruku. Setiap pagi aku menyiramnya, dan melihatnya tumbuh perlahan. Bunga-bunga itu mengingatkanku pada diriku sendiri, dulu pernah hampir layu, tapi akhirnya tumbuh kembali dengan lebih kuat. Aku mulai bepergian, melihat dunia luar. Aku bertemu orang-orang baru, belajar hal-hal baru, bahkan mulai membuka hatiku lagi pada kemungkinan cinta yang tulus. Tidak mudah, memang, setelah dikhianati sedemikian rupa. Tapi aku tahu, tidak semua orang sama. Dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kemenangan sejati bukan hanya tentang membuat musuhmu menderita. Kemenangan sejati adalah ketika kau bisa berdiri di atas luka, tersenyum meski hati pernah hancur, dan melangkah maju tanpa rasa takut lagi. Suamiku, mertuaku, dan pelakor itu mungkin kini terjebak dalam penderitaan mereka sendiri. Itu urusan mereka dengan karma. Sementara aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk menjadi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berharga dari sebelumnya. Dan jika suatu hari aku berpapasan dengan mereka di jalan, mungkin aku hanya akan tersenyum tipis. Senyum yang berkata, aku bukan lagi wanita yang dulu bisa kalian tipu. Aku kini adalah wanita yang menang, bukan karena kalian kalah, tapi karena aku berhasil menemukan kembali diriku sendiri. Hidup memang selalu menyimpan kejutan. Kadang kejutan itu manis, kadang getir, bahkan kadang menyesakkan dada hingga terasa sulit bernapas. Namun, pada akhirnya, setiap kejutan adalah pelajaran tentang bagaimana aku harus melangkah, tentang siapa yang pantas kugenggam, dan siapa yang seharusnya kulepaskan. Hari-hari setelah aku meninggalkan suami, mertua, dan pelakor itu di jalan sepi tanpa uang sepeser pun, terasa seperti napas segar yang sudah lama tak kuhirup. Aku pindah ke rumah baru yang jauh dari lingkungan lama. Rumah sederhana, tapi hangat. Tidak sebesar rumah megah yang dulu kusinggahi bersama mereka, tetapi entah mengapa, disinilah aku benar-benar merasa hidup. Tidak ada lagi tatapan penuh sandiwara dari suami. Tidak ada lagi bisikan licik mertua. Tidak ada lagi senyum palsu pelakor yang menyamar sebagai pembantu. Aku bebas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa menjadi diriku sendiri. Ketenangan yang lama hilang pagi-pagi aku bangun tanpa rasa was-was. Dulu, setiap kali aku membuka mata,
Selalu ada perasaan waspada. Apakah makanan yang disajikan beracun? Apakah suamiku hari ini akan bersandiwara lagi? Apakah mertua akan mengatur-aturku sembari menyembunyikan niat buruk? Sekarang, semua itu hanya kenangan kelam. Di rumah baruku, aku menyiapkan sarapan dengan tanganku sendiri. Aku membeli bahan makanan dari pasar yang kutahu kualitasnya. Aku memasak dengan sepenuh hati, bukan dengan penuh kecurigaan. Rasanya luar biasa menenangkan ketika aku bisa duduk di meja makan, menikmati nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng tanpa perlu khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Hidupku kini sederhana, tapi penuh makna. Dan aku menikmatinya. Kabar dari mereka meski aku sudah menutup akses mereka ke hidupku, dunia ini tetap berputar, dan kabar buruk selalu menemukan jalan untuk sampai ke telinga kita. Aku mendengar dari seorang kenalan lama bahwa suamiku benar-benar mulai lumpuh. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Orang-orang bilang ia sering terlihat di pinggir jalan bersama ibunya, mertua yang dulu begitu angkuh. Mereka meminta belas kasihan orang-orang. Ironis, mengingat betapa mereka dulu menginginkan aku yang lumpuh agar mereka bisa merebut hartaku. Sedangkan pelakor itu, konon, ia tak tahan hidup miskin. Topengnya sebagai pembantu sudah runtuh. Ia mencoba mencari jalan sendiri, tapi selalu gagal. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita licik, sehingga kemanapun ia pergi, hanya ada cibiran dan penolakan. Mereka bertiga kini hidup di jalanan, terlunta-lunta, sementara aku melangkah maju dengan keyakinan baru. Aku tak pernah menjatuhkan tangan untuk menyakiti mereka secara fisik, tapi takdir sudah menunjukkan bahwa kejahatan selalu berbalik pada pelakunya. Pertarungan dengan hati nurani meski aku sudah menang dalam peperangan ini, bukan berarti perasaanku selalu ringan. Ada saat-saat aku merenung dan bertanya, apakah aku terlalu kejam meninggalkan mereka begitu saja, namun kemudian aku teringat semua luka yang mereka goreskan padaku. Ingat bagaimana mereka merencanakan membuatku lumpuh, hanya karena menginginkan hartaku. Ingat bagaimana mereka bersandiwara setiap hari di depan mataku, seolah aku ini hanya boneka yang bisa dikendalikan sesuka hati. Kalau saja aku lengah sedikit, mungkin kini aku yang terbaring lumpuh, menjadi beban, sementara mereka berpesta pora dengan kekayaanku. Tidak, aku tidak menyesal. Aku hanya membiarkan mereka memetik buah dari pohon busuk yang mereka tanam sendiri. Bangkit dan berkarya dengan kebebasan baru yang kumiliki, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku menutup akses suami ke kantorku bukan hanya sebagai hukuman, tapi juga sebagai langkah melindungi masa depan bisnisku. Aku mulai membangun tim baru, orang-orang yang benar-benar setia dan berkompeten. Aku memperluas usaha, membuka cabang baru, dan mulai memberdayakan para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan seperti aku. Aku tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, dibohongi, bahkan hampir dimusnahkan. Karena itu, aku ingin menciptakan ruang di mana perempuan bisa bangkit tanpa harus takut lagi. Setiap kali aku melihat para wanita itu tersenyum setelah mendapatkan pekerjaan, aku merasa semua luka yang pernah kualami tidak sia-sia. Dari rasa sakit, lahirlah kekuatan. Dari pengkhianatan, lahirlah tekad untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Pelajaran dari luka, aku sering berkata pada diriku sendiri, kalau saja aku tidak pernah dihianati, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku. Memang, pengkhianatan itu menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit, ada pelajaran berharga. 1. Jangan pernah menaruh seluruh kepercayaan pada manusia, bahkan pada mereka yang mengaku keluarga. 2. Selalu belajar membaca tanda-tanda kecil. 3. Jangan biarkan kelembutan hati menjadi celah bagi orang lain untuk menusuk dari belakang. 4. Yang terpenting, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Dulu, mereka mengira aku bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku hanya wanita lemah yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Tapi mereka salah besar. Justru karena aku diam, aku bisa mendengar lebih banyak. Justru karena aku berpura-pura tidak tahu, aku bisa melihat lebih jelas pesan untuk mereka. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka menyesal? Apakah suamiku pernah berpikir betapa berharganya aku sebagai istrinya sebelum keserakahannya merusak segalanya? Apakah mertuaku menyesali kesombongannya yang membuat ia buta akan kasih sayang? Apakah pelakor itu kini sadar bahwa merebut bukanlah jalan menuju kebahagiaan?
Entahlah, aku tidak peduli lagi. Yang jelas, aku sudah memberikan pelajaran paling berharga. Mereka kini tahu bahwa aku bukan wanita bodoh. Aku adalah wanita yang bisa bertahan, bahkan saat dunia berusaha menghancurkanku. Dan aku yakin, sampai kapanpun, mereka akan menyesali kesalahan mereka. Hidup baru kini aku melangkah di jalan yang baru. Aku tak lagi melihat ke belakang. Sesekali, memang masih ada bayangan masa lalu yang mencoba menghantui, tapi aku tidak membiarkan itu menguasai pikiranku. Aku menanam bunga-bunga di halaman rumah baruku. Setiap pagi aku menyiramnya, dan melihatnya tumbuh perlahan. Bunga-bunga itu mengingatkanku pada diriku sendiri, dulu pernah hampir layu, tapi akhirnya tumbuh kembali dengan lebih kuat. Aku mulai bepergian, melihat dunia luar. Aku bertemu orang-orang baru, belajar hal-hal baru, bahkan mulai membuka hatiku lagi pada kemungkinan cinta yang tulus. Tidak mudah, memang, setelah dikhianati sedemikian rupa. Tapi aku tahu, tidak semua orang sama. Dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Penutup, kemenangan sejati bukan hanya tentang membuat musuhmu menderita. Kemenangan sejati adalah ketika kau bisa berdiri di atas luka, tersenyum meski hati pernah hancur, dan melangkah maju tanpa rasa takut lagi. Suamiku, mertuaku, dan pelakor itu mungkin kini terjebak dalam penderitaan mereka sendiri. Itu urusan mereka dengan karma. Sementara aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk menjadi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berharga dari sebelumnya. Dan jika suatu hari aku berpapasan dengan mereka di jalan, mungkin aku hanya akan tersenyum tipis. Senyum yang berkata, aku bukan lagi wanita yang dulu bisa kalian tipu. Aku kini adalah wanita yang menang, bukan karena kalian kalah, tapi karena aku berhasil menemukan kembali diriku sendiri.